Desa Gorang, desa yang damai, masyarakatnya baik dan ramah. Permisi, paket nomor 4 mau menyampaikan visi misi untuk Desa Gorang yang sejahtera. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, Bapak Ketua BPD beserta jajaran, Krang Tuagolo, Babin Kantipmas, Babinsa, yang saya hormati teman-teman kepanitiaan dari kecamatan yang sempat hadir, tokoh masyarakat, dan juga para pendukung tercinta dari kelima calon. Tepuk tangan untuk kita semua. Ome senyum ite, senyum amise. Jadi senyum ge, nekar musbah. Terus yang terluar biasa, teman-teman saya, para calon kepala Desa Gorang. Oe hami itu ite pilihan. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk menyampaikan visi misi. Tentunya dengan pilihan milite omete baik apa tapande kami. Oleh karena itu, momen ini adalah momen yang luar biasa untuk kami meyakinkan dan memperkuat keyakinan Lite terhadap kami bahwa kami layak dan pantas untuk menjadi kepala Desa Gorang. Siap? Siap. Oke. Pertama, visi misi. Visi saya terwujudnya tata kelola pemerintah desa yang jujur, bersih, transparan, inovatif, akuntabel, demi terwujudnya Desa Gorang yang makmur, mandiri, dan berbudaya. Omete manga budaya itu dengan cemose itu. Oleh karena itu penting. Pertanyaannya, cowe pandai laudinda. Nah, ini misi saya. Yang pertama, saya meyakini bahwa sebuah desa akan berjalan dengan baik ketika rodanya atau pemerintah desanya berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan kredibilitas dan juga kemampuan aparatur desa melalui berbagai proses. Pertama, kita harus menempatkan orang pada tempat yang tepat dengan kualitas yang sesuai. Neka naahaju onebai jabutan. Oleh karena itu kita posisikan dan tempatkan orang yang punya kredibilitas pada posisi yang tepat, sehingga roda pemerintahan itu akan berjalan dengan baik. Kedua, kita harus meningkatkan dan memperkuat pelatihan dan juga pendidikan penguatan tentang pelaksanaan pemerintah desa kepada setiap aparatur desa. Rontong mai desa kole tema icina ri di masyarakat apa pandai kami. Oleh karena itu kami perkuat pelatihan itu, tahu mana atau pandai, tahu pandai atau puli mana. Terus ketika roda pemerintahnya berjalan dengan baik, penting untuk pelayanan administrasi di Desa Gorang untuk era sekarang harus berbasis teknologi. Pertanyaannya, teknologi apa ya? Yang pertama, harus ada yang namanya profil desa. Omete mana profilan desa ho, cueta apa yang likte pemerintah desa. Oleh karena itu, profil desa harus benar-benar kita perkuat untuk menunjang potensi dan juga pemanfaatan desa, baik dari segi sumber daya manusia maupun dari segi sumber daya alam, terlebih khusus untuk informasi dan pemanfaatan untuk masyarakat. Lanjutannya, ketika profil desa dikuatkan, kita harus menciptakan website desa. Ketika website desa ini ada, maka segala informasi akan sangat transparan. Te perlu molau desa, tak cek bisa jumlah desa, buka website desa dari rumah bisa.
Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi ini benar-benar kita manfaatkan melalui website desa dan penguatan untuk profil desa. Yang ketiga, pengelolaan keuangan di desa harus transparan. Ketika pengelolaan keuangan kita transparan, temangan ini sama tahu beli motor ini kepala desa ngojawna dana desa, tapi ome transparan di pengeluaran keuangan melalui website kita informasikan kepada masyarakat, yakin dan percaya masyarakat akan percaya dan pengelolaan keuangan transparan. Oleh karena itu, hal ini yang perlu kita perkuat. Ketika pengelolaan keuangan transparan, penting juga untuk kita melihat infrastruktur desa kita. Yang pertama, kita harus perjelas klasifikasi jalan di desa kita. Mana jalan desa, mana jalan tani, mana jalan kabupaten, provinsi, dan nasional. Ketika klasifikasi jalan jelas dan informasi kepada masyarakat jelas, maka pembangunan infrastruktur bisa kita katakan akan tepat guna, tepat sasaran, dan berkualitas. Terus yang kedua, berkaitan dengan infrastruktur, pembangunan harus berdasarkan skala prioritas, bukan skala pemimpin. Skala kepala desa, tapi skala prioritas. Munculnya prioritas dari mana? Dari masyarakat. Oleh karena itu, hal ini yang perlu kita perkuat untuk pembangunan infrastruktur. Lanjut, berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, penting untuk melibatkan masyarakat desa. Porong ome kritik le desa, salang desa, bonte jauh, pandela ruso. Tapi ketika kita menyuruh orang lain yang membuat jalan desa, maka masyarakat akan mengkritik itu, dan ketika terjadi kesalahan, pemerintah desa yang akan disalahkan. Oleh karena itu, meningkatkan partisipasi dan peran masyarakat dalam pembangunan desa sangatlah penting dan diutamakan. Neka keluarga gaku tahu, neka keluarga ditinggalku, tapi masyarakat desa ngorang. Lanjutan, ketika pemerintah desa berjalan dengan baik, informasi berdasarkan teknologi berjalan dengan baik, terus juga pengelolaan keuangan transparan, infrastruktur berjalan dengan baik, penting untuk kita tingkatkan ekonomi desa. Dari mana ekonomi desa itu? Kita bersyukur ada BUMDes, tapi kita patut bertanya akan apa yang kita syukuri itu. Seperti apakah BUMDes sekarang? Oleh karena itu, saya ingin menawarkan BUMDes kedepannya harus dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana? Pertama, perlu adanya reformasi dalam bidang BUMDes. Laporan keuangan harus transparan dan dimasukkan dalam website desa, sehingga semua masyarakat punya hak untuk menilai dan mengetahui. Yang kedua, BUMDes wajib memetakan potensi desa dan membentuk badan usaha yang diangkat berdasarkan potensi desa. Ketika itu sudah dipetakan, mengundang semua masyarakat untuk kita diskusi bersama dan kita petakan mana yang dari skala prioritas untuk usaha BUMDes. Ketika skala prioritas sudah kita simpulkan, maka kita harus mengajak masyarakat untuk terlibat diri menjadi pemodal atau investor dalam BUMDes. Ketika masyarakat terlibat, maka mereka akan punya hak untuk memonitor, untuk terlibat dalam memilih dan memecat badan pengurus dalam BUMDes, karena mereka punya nilai suara ketika mereka punya modal di dalam BUMDes. Tujuannya apa? Ketika masyarakat mempunyai modal, maka masyarakat akan menjadi orang yang mempromosikan BUMDes ke depannya. Dan orang pertama yang harus memanfaatkan BUMDes bukan kelompok, tapi masyarakat desa Ngorang. Yang ketiga, ketika masyarakat memiliki keuangan di dalam BUMDes, maka nanti mereka akan mendapatkan apa yang kita sebut profit atau keuntungan. Mangai seang ode maima, tapi tiba oleh keuntungan akhir tahun. Senang apa baik? Tapi itu ketika kita memanfaatkan BUMDes benar-benar dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.
media ekonomi dikte melalui BUMDes Wotonga, ekonomi di desa oleh BUMDesnya bagus, maka lanjutannya apa? Lanjutannya inventarisasi aset desa. Penting kedepannya harus kita inventarisasi aset desa itu. Nih ada desa, nih ada kabupaten, nih ada kecamatan. Rontong gaku kari daftar, rontong daftar kari gaku. Oleh karena itu inventarisasi aset desa menjadi skala prioritas untuk kita buat. Manfaatnya apa? Ketika inventarisasi kita jelas, maka masyarakat atau BUMDes bisa memanfaatkan aset desa itu untuk hal-hal yang produktif. Jadi teto kowe aset desa itu, tapi digunakan untuk hal-hal yang produktif. Lanjutannya, ketika ini mantap secara inventarisasi aset desa, perlu dan kita harus berterima kasih bahwa kita ini sebagai kedaluan. Untuk memperkuat posisi kedaluan, pentingnya menamakan lembaga adat. Tahu jauh itu Toe lami kepada di andi desa, tapi benar kita harus hargai keberadaan tua-tua kita di desa. Oleh karena itu lembaga adat adalah wadah untuk kita melakukan musyawarah mufakat oleh desa. Tahu winarona salek polsek toe penting tahu itu atas selesai musyawarah mufakat ai keluarga tahu itu. Sehingga ketika ini benar-benar kita jalankan, untuk perkembangan ekonomi masyarakat juga penting untuk kedepannya pemerintah desa mendorong keberadaan kelompok-kelompok tani di masyarakat, kelompok ternak di masyarakat, bahkan desa wajib melahirkan kelompok-kelompok baru. Karena ketika desa terlibat dalam pembentukan kelompok, maka legalitasnya akan kuat dan dana yang masuk akan lebih banyak. Karena dana yang masuk di desa sekarang bukan orang perorangan tetapi secara kelompok. Oleh karena itu, poin yang paling penting juga bahwa proses pelaksanaan administrasi di desa saya tekankan 0 rupiah. Lanjutan, ketika ada surat menyurat berkaitan dengan urusan jual beli tanah, saya pastikan pemerintah desa akan turun mengecek langsung ke lokasi sebelum surat jual beli ditandatangan. Toe ita bendera merah putih tanda tangan. Toe. Tapi ketika kita menyaksikan itu di lapangan dan benar tanah itu adalah milik si A, maka kepala desa berhak untuk tanda tangan. Ini kita lakukan untuk mengurangi terjadinya konflik tanah di Desa Gorang. Karena Desa Gorang harus kita jadikan desa yang damai dan nyaman untuk masyarakatnya. Sepakat? Sepakat. Nah, tahu lolos tanggung sorong gak tema ngata bana paket nomor 4 pas pasoi tega pena pilih anak-anak esna sil pilih anak sil itu deh paket nomor 4 tuh. Tahu terang barna itu boleh aku nomor 4 itu aku onemai keluarga anak keempat cenggorang ke boleh mangan perempatan pas pimpin desa ninggal kepala desa nomor 4 tuh sehingga tenang so ceku lanjutan kulenga untuk kursi calon to dia nang kepala ini misalnya pak gewa ina dia lebih kurang tak kuat lontong nang kepala itu sehingga hal-hal ini yang kemudian menjadi visi misi saya dan soal yakin dan percaya untuk melibatkan dan melaksanakan visi misi ini kembali kepada masyarakat untuk kita sukseskan proses ini. Dan lebih lanjut untuk pemilihan kepala desa ini kita harapkan supaya berjalan dengan baik dan tentram. Ome senyum amice harus senyum itu itu boleh. Ini bagian dari hal baik yang harus kita lakukan untuk proses pemilihan kepala desa. Lanjutan itu ya, untuk menutupi ini mengajak kata tua proseso harus kita jalankan dengan santai. Ini karena santai baik boleh harus boleh serius. Ome serius santai itu kan harus boleh tangguh jauhna sukses. Ome sukses kan pasti gue jauh itu, sempurna jauh dia itu.
tahu pandai santai serius sukses sempurna Atangga Sylvester Sabianus. Tatutur lakukan ada 5 paket di Desa Anggora. Nomor 4 pasti menang. Salam pas. Oke, baik.